Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dian Sasmita yaitu saya sendiri dan rekan saya Muhammad Afrizal Nusa Bakti akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang diadaptasi dari buku Anthony Haynes. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi aims. Jadi aims ini biasanya didefinisikan sebagai pernyataan tujuan yang bersifat luas, abstrak, dan menyeluruh yang biasanya ingin dicapai dari suatu proses pendidikan. Jadi singkatnya aims ini itu merupakan tujuan umum dan filosofis dalam pendidikan yang fungsinya sebagai penunjuk arah pembelajaran. Nah, dengan sifat aims yang luas, jadi aims ini itu tidak dirancang untuk diukur secara langsung dalam satu kali tatap muka, melainkan baru dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan suatu program mata kuliah atau bahkan keseluruhan jenjang pendidikan. Kemudian saya akan membahas tentang karakter aims yang baik. Yang pertama, relevan dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, spesifik dan jelas. Yang ketiga, terukur secara tidak langsung melalui indikator objektif. Yang keempat, terjangkau. Dan yang terakhir, realistis dan terkait waktu atau time bound. Kemudian perbedaan aims, goals, dan objektif. Yang pertama, aims. Jadi aims itu bersifat umum dan abstrak. Biasanya tidak menyebutkan keterampilan atau pengetahuan secara spesifik. Yang kedua, berorientasi jangka pendek yang biasanya baru dapat dicapai setelah keseluruhan program selesai. Lalu yang terakhir menggambarkan visi besar yang ingin dicapai. Contohnya, lulusan yang berintegritas, yang profesional, dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Kemudian goals itu lebih spesifik dibanding aims, tetapi masih bersifat umum, lalu berfungsi sebagai jembatan antara aims dan objektif, kemudian dirumuskan per mata kuliah, modul, atau unit pembelajaran. Lalu yang terakhir objektif bersifat spesifik dan terukur sehingga pencapaiannya itu dapat dievaluasi, lalu berorientasi jangka pendek yang biasanya dapat dicapai dalam satu kali pertemuan atau modul pembelajaran, lalu menggunakan kata kerja operasional misalnya menjelaskan, mendemonstrasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan lain-lain. Kemudian mendukung pencapaian goals dan aims yang artinya setiap objektif itu harus selaras dengan tujuan yang lebih spesifik atau lebih luas. Yang terakhir, menyebutkan keterampilan atau pengetahuan yang spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Nusa Bakti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sekarang, yaitu bagaimana merumuskan aims yang efektif. Menurut Anthony Haynes dalam bukunya The Completed Guide to Lesson Planning and Preparation 2010, aims adalah pernyataan umum tentang apa yang diharapkan peserta didik setelah mengikuti suatu pelajaran. Fungsi utama aims antara lain memberikan arah dari fokus dalam pembelajaran, menjadi dasar dalam pemilihan metode, media, dan evaluasi, serta membantu guru dan peserta didik memahami tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu hambatan dalam merumuskan dan mengaplikasikan aims. Hambatan juga muncul dalam tahap pengaplikasian aims di kelas. Ketidaksesuaian antara aims dan kegiatan pembelajaran sering terjadi karena kurangnya integrasi antara
perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, fleksibilitas yang terbatas di lapangan seperti perbedaan kemampuan siswa atau keterbatasan fasilitas membuat guru sulit menerapkan AIMS yang telah dirumuskan. Evaluasi yang tidak terarah dan kurangnya refleksi terhadap efektivitas AIMS juga menjadi kendala dalam memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Materi pada PPT ini diadaptasi dari buku karya Anthony Haynes yang menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan materi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan materi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan saya yang telah membantu dalam proses pembuatan video dan penyusunan presentasi ini. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi presentasi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah Bapak atau Ibu serta rekan-rekan luangkan untuk menyimak dan menonton presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca pendengar. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.